Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendalami lagi materi P3K sebagai salah satu wujud persiapan teman-teman untuk menghadapi tes P3K tahap kedua bagi teman-teman yang belum lolos di tahap pertama. Nah, teman-teman meskipun belum lolos di tahap pertama, jangan berkecil hati ya. Saya yakin kalau teman-teman bisa mempersiapkan dengan lebih matang lagi, insya Allah teman-teman akan lolos di tahap kedua nanti. Nah, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Fungsi jaringan tumbuhan yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah titik-titik. Nah, teman-teman, gambar di samping di gambar ini ya, itu adalah gambar jaringan yang ada pada tumbuhan. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih bagian-bagian dari jaringan ini. Kita lihat. Jadi ada bagian yang namanya floem, xilem, kemudian cambium, korteks, dan juga epidermis. Nah, pada soal ini tadi yang ditanyakan adalah gambar nomor 2. Berarti gambar yang ini ya teman-teman ya. Gambar nomor 2 ini adalah kita lihat bernama xilem. Xilem itu berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Nanti kita cari ya. Tapi sebelumnya kita ulas dulu satu persatu. Jadi yang pertama ini ada floem, berarti di bagian luar gitu ya. Ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem. Kemudian yang kedua ada xilem yang barusan kita baca, yaitu fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Oke. Kemudian lanjut ada cambium. Cambium ini berfungsi untuk pertumbuhan sekunder batang. Dan yang terakhir ada epidermis, berguna untuk melindungi batang. Nah, kembali ke soal yang pertama tadi. Yang ditanyakan adalah yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah xilem. Jadi xilem ini berfungsi untuk B ya teman-teman ya, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Oke. Nah, ini teman-teman bisa dilihat lagi dan juga dipahami supaya besok kalau ada soal serupa seperti ini teman-teman bisa menjawab. Lanjut ke soal nomor 2. Urutan peredaran darah kecil pada tubuh manusia adalah titik-titik. Nah, soal kali ini berkaitan dengan sistem peredaran darah. Jadi peredaran darah manusia itu dibedakan menjadi 2 ya teman-teman ya. Peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Nah, apa perbedaannya? Kita lihat di penjelasannya dulu. Jadi peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah pada gambar ini ya, yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Intinya peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Itu dinamakan peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, jadi pada soal ini ya, urutan peredaran darah kecil, berarti kita lihat yang A, darah dari jantung menuju seluruh tubuh. Salah ya, karena peredaran darah kecil itu bukan ke seluruh tubuh, tapi ke paru-paru. Nah, kita lihat lagi yang jawabannya menuju seluruh tubuh. Jadi ini salah juga yang C ya. Dan yang D, darah dari paru-paru menuju seluruh tubuh juga, ini juga salah. Nah, yang betul adalah yang B ya teman-teman. Darah dari jantung menuju paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Saya ulangi lagi. Jadi peredaran darah pada manusia itu ada 2 macam. Ada peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Ya, kalau lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat di sini sudah ada keterangan nomor-nomornya. Mana yang alur peredaran darah kecil, mana yang alur peredaran darah besar. Namun secara umum kalau diringkas tuh ya, peredaran darah kecil itu merupakan peredaran darah dari jantung menuju paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung.
begitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Manusia perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Manfaat zat makanan tersebut sebagai titik-titik. Ini soal yang cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi karbohidrat tentunya berfungsi sebagai D ya teman-teman, sumber tenaga bagi tubuh. Nah, untuk yang A, pelarut zat-zat makanan itu lebih condong ke vitamin ya. Makanan yang banyak mengandung vitamin itu gunanya untuk pelarut zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian kalau yang B, mengatur suhu dan sebagai cadangan makanan itu adalah fungsi dari lemak, jadi makanan yang mengandung lemak. Kemudian yang C, pembangun dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak itu adalah manfaat dari makanan yang mengandung protein. Oke, lanjut. Hasil dari 128 kali 16 dibagi 8 dikurangi 13 kali 9. Nah, ini teman-teman ingat kalau ada operasi hitung campuran, maksudnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu yang dikerjakan yang pertama adalah yang dikurung ya. Entah apapun bentuk operasinya, kalau dikurung berarti itu dilakukan dahulu. Tapi kalau tidak ada yang dikurung, maka yang dikerjakan adalah yang perkalian atau pembagian dulu. Nah, kalau dari soal ini berarti teman-teman bisa mengerjakan 128 kali 16 ini ya, kemudian dibagi 8. Lalu jangan dikurangi dulu, teman-teman hitung dulu 13 kali 9 gitu ya. Atau kalau supaya hitungannya angkanya tidak lebih besar, teman-teman bagi saja dulu ini 16 bagi 8 ini dibagi dulu. Nanti kalau sudah hasilnya baru dikalikan 128 itu ya. Saya mau pakai cara yang kedua supaya menghitungnya bisa cepat. Jadi 16 dibagi 8 adalah 2. Kemudian kita hitung berarti 128 kali 2 ya, kemudian dikurangi dengan hasil dari 13 kali 9. Nah, teman-teman bisa coret-coret di orek-orekannya sendiri. Jadi 128 dikali 2 sama dengan 256. Kemudian 13 kali 9 adalah 117. Berarti 256 dikurangi 117. Hasilnya adalah yang A, 139. Oke, untuk soal seperti ini teman-teman hanya perlu ketelitian dalam menghitung ya. Jadi tidak ada masalah ya teman-teman ya.
Lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari negatif 72 dibagi 12 kali negatif 9 dikurangi negatif 26 kali 3 sama dengan titik-titik. Nah, ini hampir sama dengan yang soal sebelumnya, jadi yang dikerjakan adalah yang operasi pembagian atau perkalian dulu. Setelah itu baru yang penjumlahan atau pengurangan. Nah, teman-teman siapkan orek-orekan, kita hitung bersama ya teman-teman. Oke. Berarti yang kita kerjakan dari depan ya, karena ini yang depan kebetulan adalah pembagian kemudian perkalian, jadi kita hitung dulu. Negatif 72 dibagi 12 itu adalah negatif 6 ya, negatif 6 kali negatif 9, negatif 6 kali negatif 9 berarti negatif kali negatif jadinya adalah positif, berarti 54 gitu ya teman-teman ya. 54 kita tulis dulu 54, kemudian yang berikutnya dikurangi gitu ya, dikurangi negatif 26 kali 3. Ingat, berarti yang dikerjakan adalah yang perkalian dulu. Jadi negatif 26 kita kalikan dengan 3, jadi hasilnya adalah negatif 78. Jadi 54 dikurangi negatif 78. Nah, kalau begini berarti pengurangan bilangan negatif berarti berubah menjadi positif ya teman-teman ya. Negatif ketemu negatif ini jadi positif, jadi penjumlahan maksudnya. Berarti sama dengan 54 ditambah 78, hasilnya adalah 132 yang A. Yang A ya teman-teman ya. Jadi ini juga bukan soal yang sulit, teman-teman hanya butuh ketelitian dalam memilih mana dulu operasi bilangan yang harus dikerjakan. Setelah itu jangan lupa tanda plus minusnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Menggugurkan daun pada musim kemarau merupakan contoh adaptasi yang dilakukan pohon titik-titik. Nah, ini kaitannya dengan adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan terhadap lingkungannya ya. Jadi yang menggugurkan daun adalah yang A ya teman-teman ya, pohon jati. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi beberapa tumbuhan supaya bisa bertahan hidup itu mereka melakukan adaptasi. Nah, beberapa di antaranya ini ada pohon jati. Pohon jati itu melakukan adaptasi dengan cara menggugurkan daun pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan supaya tidak kekeringan gitu ya nantinya. Nah, untuk mengurangi penguapan ini pohon jati melakukan pengguguran daun, jadi daunnya digugurkan begitu. Kemudian kaktus adaptasinya berupa memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, batangnya tebal dan berlapis lilin untuk menyimpan air. Seperti yang kita tahu, kaktus itu banyak tumbuh di daerah yang kering ya, daerah gurun misalnya. Nah, untuk mengurangi penguapan itu kaktus memiliki daun yang berbentuk duri begitu. Kemudian teratai. Nah, kalau teratai ini kan dia hidup di air gitu ya teman-teman. Jadi dia beradaptasi dengan cara dia memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan air. Kemudian juga batangnya berongga untuk menyimpan oksigen dan agar bisa mengapung di air. Dan untuk eceng gondok ini juga hampir sama dengan teratai. Dia adaptasinya berupa batang menggelembung untuk menjaga keseimbangan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Suaka marga satwa Waikambas itu melindungi satwa titik-titik. Nah, teman-teman pasti sudah pernah dengar ya, Waikambas itu ada di Lampung. Itu adalah suaka marga satwa yang melindungi satwa gajah ya teman-teman ya. Jadi yang A, gajah. Soal berikutnya, kawasan pelestarian alam yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan serta rekreasi disebut titik-titik. Pilihannya ada suaka marga satwa, taman nasional, kebun botani, dan cagar alam. Nah, teman-teman sebelumnya harus tahu dulu
perbedaan antara Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Kebun Botani, dan Cagar Alam. Keempatnya ini adalah merupakan kawasan yang berfungsi untuk melindungi satwa dan juga tumbuhan gitu ya, tapi masing-masing ini memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Kita lihat penjelasannya dulu ya. Jadi Suaka Marga Satwa itu adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah. Jadi Suaka Marga Satwa itu khusus untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah, terancam punah begitu ya. Contohnya Suaka Marga Satwa Gunung Leuser, yaitu untuk melindungi kera, badak Sumatera, dan juga gajah. Kemudian ada Suaka Marga Satwa Ujung Kulon yang melindungi badak Jawa dan juga rusa. Dan ada juga Suaka Marga Satwa Pulau Komodo, tentunya untuk melindungi komodo. Dan yang kedua yaitu Cagar Alam. Nah, kalau cagar alam ini adalah wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Sesuatu yang ada di cagar alam ini dibiarkan berkembang secara alami, sehingga supaya tidak terganggu oleh manusia, cagar alam biasanya dilindungi secara ketat, sehingga kegiatan wisata dan kegiatan komersial sangat dilarang di cagar alam. Nah, jadi kalau cagar alam ini di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau bisa dikatakan suatu ekosistem begitu ya. Nah, tumbuhan hewan itu dibiarkan berkembang biak secara alami, tumbuh secara alami tanpa gangguan manusia, sehingga untuk kegiatan rekreasi, kegiatan wisata, atau segala sesuatu yang berbau komersil itu sangat dilarang di cagar alam. Lanjut, Taman Nasional. Nah, Taman Nasional ini mirip dengan cagar alam. Di dalam kawasan ini ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Bedanya, kalau Taman Nasional ini masih boleh dikunjungi untuk tujuan penelitian, pendidikan, rekreasi, dan juga pariwisata. Dan yang terakhir adalah kebun botani atau kebun raya, yaitu suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi di luar habitat. Selain itu, selain untuk penelitian, kebun botani juga berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Nah, kita kembali lagi ke soal. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan juga pelatihan serta rekreasi disebut titik-titik. Jadi untuk yang A salah ya teman-teman, karena Suaka Marga Satwa itu khusus untuk hewan saja ya. Terus kemudian Taman Nasional, nah ini yang betul ya, Taman Nasional. Kemudian kebun botani. Kebun botani ini hampir sama dengan cagar alam ya. Dia boleh digunakan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan, juga rekreasi. Tapi bedanya kalau kebun botani ini dia di dalamnya hanya terdiri dari tumbuhan-tumbuhan saja. Sedangkan ini ditanyakan adalah alam. Nah, kalau alam itu berarti menyangkut ya tumbuhan ya hewan. Jadi yang paling tepat adalah yang B, Taman Nasional. Sedangkan yang D itu salah karena cagar alam itu tidak boleh menjadi sarana rekreasi atau komersil yang lainnya. Jadi tidak bersentuhan dengan manusia. Jadi jawabannya yang adalah yang betul yang Taman Nasional. Yang B ya teman-teman ya. Ini penjelasannya tadi sudah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dokter itu terkenal bertangan dingin sehingga banyak pasien yang sembuh setelah berobat kepadanya. Arti kata yang bercetak miring adalah, nah ini tipe yang bercetak miring itu harusnya ini. Saya garis bawah ya, bertangan dingin. Kita cari arti dari bertangan dingin. Yang A, ahli dalam bidang kesehatan. Yang B, ahli dalam bidangnya. C, suka membantu. D, ramah. Yang jelas salah adalah yang C dan D, karena bukan ya. Jadi pilihannya tinggal dua, ahli dalam bidang kesehatan atau ahli dalam bidangnya. Nah, bertangan dingin ini lebih tepat yang B, ahli dalam bidangnya ya, karena bertangan dingin ini bersifat umum, bukan hanya di bidang kesehatan saja. Jadi yang betul adalah yang B. Jadi maksudnya bertangan dingin ini bisa digunakan dalam konteks profesi yang lainnya selain kesehatan juga
bisa, sehingga untuk yang A ini kurang tepat ya. Jadi paling tepat adalah yang B, bertangan dingin itu artinya sama dengan ahli dalam bidangnya. Oke, kita lanjutkan. Penggunaan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat titik-titik. Jalan Baru itu adalah prakarsa dari camat yang lama. Dan yang B, Pak Suji pernah menjadi camat di daerah ini. Yang C, di mana tempat tinggal camat yang baru. D, camat Kosim baru saja dilantik. Nah, ini mudah ya teman-teman ya. Jadi yang betul adalah yang D, teman-teman. Mengapa? Untuk jabatan camat, lurah, kemudian presiden, menteri, dan sebagainya, jabatan itu ditulis dengan huruf kecil jika tidak diikuti oleh nama. Jadi untuk yang A, B, dan C itu tanpa diikuti nama, harusnya ditulis dengan huruf kecil. Jadi yang paling tepat adalah yang D, camat Kosim, C-nya besar dan diikuti oleh nama besar juga, huruf kapital maksudnya ya. Oke, nah teman-teman, itu tadi pembahasan di part 1 ini. Kita lanjutkan nanti di part 2, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di part 2 teman-teman.